Halo kawan pajak, kali ini kita akan mempelajari cara membuat XML untuk faktur pajak yang digunggung. Sebenarnya terdapat dua cara untuk pendownloadan file XML-nya. Yang pertama adalah melalui halaman SPT-nya seperti di video sebelumnya. Lalu bisa juga melalui laman pajak.go.id. Untuk memasuki laman pajak.go.id, di sini dapat dicari dengan template Cortex pajak.go.id. Dan dia akan muncul di bagian paling atas template XML dan converter Excel ke XML. Untuk faktur pajak digunggung sendiri, di sini konverternya tidak menggunakan aplikasi khusus, cukup menggunakan Microsoft Excel saja. Sekarang kita akan lihat, apabila kita scroll ke bawah, di sini terdapat beberapa template baik dari bukti potong sampai dengan faktur pajak. Lalu ada juga untuk faktur pajak digunggung, retail. Kita akan download file Excel-nya, karena yang paling kanan ini adalah download file XML-nya. Kita akan download. Ya, sudah terdownload untuk file Excel-nya. Kita akan coba buka file Excel-nya untuk melihat bentuk tampilan dari Excel-nya. Baik, sebelum melakukan edit, jangan lupa lihat di bagian atas ada tombol Enable Editing. Silakan diklik agar dapat melakukan edit pada tampilan Excel-nya. Sekarang kita akan buka beberapa sheet yang tampil di sini. Terdapat Validation on XML, Good Service, Transaction Code, lalu ada Buyer's ID Operator. Validation on XML berisi contoh referensi yang dapat digunakan. Goods and Service berisi kode barang atau jasa yang digunakan, sedangkan Transaction Code adalah transaksi terkait faktur pajaknya, apakah normal atau memiliki fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Ada juga tidak dikenai PPN. Sedangkan untuk yang terakhir adalah kode untuk pembeli, dapat menggunakan TIN atau NPWP serta NIK. Baik, sekarang kita akan coba mengedit file XML-nya. Kita lihat di bagian NPWP, kita isi dengan NPWP perusahaan kita. Contohnya, perlu diingat isinya adalah NPWP 16 digit. Lalu masa pajak, kita isi dengan masa pajak transaksi terjadi. Ketika masa pajaknya menjadi angka, jangan lupa untuk diubah masa pajaknya menjadi teks. Lalu jadikan kembali 01. Tahun pajak 2025. Lalu transaction code di sini bisa kita pilih, misalnya kita mau transaksi yang tidak dipungut 07, dibebaskan 08, tidak dikenai PPN, no VAT, atau yang normal, transaksi kepada pembeli umumnya. Kita akan coba pembeli umumnya, lalu buyer's name kita isi. Jenis pengenalnya, apabila memiliki NPWP dapat diisi TIN, tapi apabila tidak dapat diisi NIK. Apabila tidak diketahui NIK-nya dapat diisi dengan 016 kali. Lalu jenis barang, di sini kita pilih A, yaitu barang. Apabila ingin jasa, kita akan pilih B. Untuk serial number, di sini adalah nomor dokumen pendukung transaksi. Kita akan gunakan nomor 1 saja. Tidak harus berbentuk teks, boleh dengan angka. Lalu untuk transaction date, di sini harus diisi dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Contohnya 2025 bulan 1 tanggal 31. Tax base selling price adalah nilai harga jual, jadi kita isi nilai harga jualnya, contohnya 120 juta. Order tax base selling price adalah DPP nilai lain, berarti 11/12 dari harga jual, yaitu 110 juta dalam hal ini. Dan VAT-nya adalah 11% dari nilai DPP-nya. Atau karena tadi DPP-nya sudah pakai DPP nilai lain,
Di sini langsung kita kalikan 11%. Nilai PPNBM-nya, karena yang kita jual di sini contohnya adalah bukan barang mewah, kita dapat isi 0. Untuk info tetap dibiarkan oke saja, tidak apa-apa. Yang perlu diperhatikan adalah di sini terdapat baris kosong. Baris kosong ini disarankan dihapus. Karena apa? Contoh, ketika kita ekspor data ini dengan baris yang tidak dihapus, apa yang akan terjadi kita akan lihat. Cara mengekspornya adalah klik menu developer. Apabila belum ada menu developer di bagian atas, silakan klik kanan di bagian ribbonnya, pilih customize the ribbon. Lalu centang bagian developer dan pilih OK. Tombol developer ini akan muncul, lalu dapat diekspor. Beri nama file XML yang dimaksud, kita akan coba membuat file retail. Sekarang kita akan lihat file retail yang tadi kita buat. Ini adalah file retail yang kita buat barusan. Kita akan lihat rinciannya. Nah, dapat terlihat di sini terdapat baris-baris kosong retail yang tidak digunakan. Oleh karena itu, disarankan untuk dihapus. Lalu apabila dihapus jadinya seperti apa? Kita akan lihat. Kita akan hapus terlebih dahulu file retail. Sekarang kita akan hapus baris yang tidak digunakan. Lalu kita akan ekspor kembali. Sekarang dapat kita lihat bahwa file retailnya hanya berisi satu baris sesuai dengan baris yang ada di Excel. Mungkin kawan pajak pada bertanya, mengapa harus ada beberapa baris di sana? Jadi, transaksi faktur pajak digunggung ini dibuat memang dapat merincikan seluruh transaksi yang digunggung. Jadi, merincikan pembeli-pembelinya. Namun apabila memang tidak dapat merincikan karena penjualannya full eceran dan tidak memiliki identitas, dapat digabungkan dalam satu baris, seperti yang kita buat sekarang. File ini dapat langsung diimpor ke dalam aplikasi Cortex kawan pajak semua, dan kemungkinan tidak ada masalah. Apabila terdapat masalah, ketika validasi dapat dilihat permasalahan muncul di baris berapa dan dipastikan baris tersebut bukan baris yang ada di Excel-nya, tapi yang ada di XML-nya. Contoh, di Excel ini hanya terdapat satu baris saja. Tapi nama buyer ini di file XML-nya ada di baris ke-9. Jadi, baris errornya adalah baris sesuai yang ada di XML-nya. Ya, semoga petunjuk pembuatan XML ini dapat membantu kawan pajak semua. Terima kasih atas perhatian kawan pajak. Semoga bermanfaat.